Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, alhamdulillah dan kita hadir kembali di masjid ini dalam rangka salat subuh jamaah, kemudian selanjutnya dengan kajian kita dan guru saya jemaah sekalian yang membawa kita, silakan dibuka halaman 155 Al-Bab At-Tsani. Al-Bab At-Tsani wal Arba'un, bab yang ke-42 di bayan dan fikri, menjelaskan ancaman terhadap sifat sombong. Qad dzanallahu al-kibra fi mawadhi'a al-kitab. Sesungguhnya Allah telah mengecam sifat sombong dalam berbagai tempat di kitabnya dan kitabnya, maksud dalam Al-Quran Al-Karim. Wa dzamma kulla jabbarin mutakabbirin, dan ia mengecam setiap orang yang bertindak sewenang-wenang dan sombong. Jadi sombong itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh manusia. Biasanya orang yang mempunyai sifat sombong itu mempunyai kelebihan, ya. Dia mempunyai harta, orang kaya, dia sombong. Maka dengan sombong itu dia tidak lurus dalam ujian. Orang alim, ya, dia punya ilmu, dengan ilmunya sombong, ya, maka dia tidak lurus di dalam ujian itu. Ya. Orang yang mempunyai jabatan, ya, kemudian dia sombong dengan jabatannya, maka dia tidak lurus dalam ujian itu. Ya. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, tapi dia sombong, ya. Itu kalau kata nyanyian dangdut, ya, biar miskin asal sombong. Nah, itu nggak benar itu nyanyian itu, ya. Biar miskin asal itu nggak benar tuh. Ya. Jadi ada 3 hal yang paling dibenci oleh Allah, ya. Orang kaya itu sombong itu benci, apalagi orang. Jadi yang paling dibenci oleh Allah, yang paling Allah juga itu sifatnya. Pertama, Syekhun Zani, orang lansia yang kira-kira usia 70 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, udah pakai tongkat tongkat, tapi dia berzina. Syekhun Zani udah tua, ya, dikit lagi ke kubur tapi berzina. Yang masih muda itu nggak boleh, ya. Apalagi ya, yang masih kuat aja nggak boleh, apalagi berlevel, nggak boleh. Syekhun Zani. Yang kedua, fakirun mutakabir. Nah, ini orang miskin, ya. Makanya ketika Allah mengatakan, faqala ta'ala sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku pada orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa sikap yang benar. Nah, itu surah Al-A'raf ayat 146. Wa qala azza wa jalla, dan Allah berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah menutup hati setiap hati yang orang yang sombong dan sewenang-wenang.
atau dia sebagai majikan, dia perintah kerjanya sewena-wena, digajikan dia, ya, tenaganya di porsi, ya, juga ini hak. Wa qala ta'ala wastaqimu wa qala kullu jabbarin anid. Dan mereka minta kebenaran, tetapi rugilah setiap orang yang sewena-wena dan melampaui batas. Jadi sombong itu adalah sifat merasa diri hebat, ya. Sehingga Allah mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. An-Nahl ayat 23. Wa qala ta'ala laqad istakbaru fi anfusihim. Sungguh mereka telah bersikap sombong pada diri mereka, wa ta'awuban kabira, dan bertindak sewena-wena, melampaui batas. Apa balasan orang yang sombong? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dalam menyembah aku, lalu mereka masuk neraka jahanam dakhirin. Jadi kalau kita beribadah, ya, kurang ikhlas, nah itu bagian dari sifat sombong kita. Ya. Kita sholat, kita merasa terpaksa karena nggak ikhlas. Ya. Kita sholat tapi merasa beban. Ya. Sholat kayaknya berat banget, udah lagi capek ini. Nah, itu sudah kurang ikhlas. Kenapa? Karena tadi bagian dari kurang kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam doa kita dikatakan, ya, kita sudah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah itu mesti kita pasrah. Kita sholat, jangan ada merasa beban. Kita ikhlas. Jadi kalau ikhlas, maka kita tidak ada beban. Semakin tinggi kita ikhlas dalam sholat, maka kita semakin ringan melaksanakan. Nah, kita kadang-kadang sholat 5 waktu, bagaimana pun kita, perasaan hati kita. Kalau lagi sholat lagi enak, itu enak. Kalau perasaan kita lagi enak, maka sholatnya. Tapi kalau perasaan gak enak, kadang-kadang sholat tidak enak. Sholat merasa terpaksa. Sholat merasa terbeban. Kenapa? Karena keikhlasan kita masih perlu ditingkatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadammal kibra, dan Allah mencam sifat sombong itu fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an katsir. Banyak sekali ayat-ayat kecaman ini. Waqad qala Rasulullah, dan Nabi Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong meskipun sangat sedikit, meskipun kecil, sekecil biji sawi. Kalau dia merasa ada sombong, maka itu adalah tidak akan masuk surga. Meskipun secara lahiriah dia sholatnya rajin, badannya rajin, tapi hatinya masih ada sifat sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada perbedaan dalam Al-Quran. Al-Kibru al-Fakru. Kalau kibru itu sombongnya kelihatan, ya. Kalau orang kaya jalannya sambil ikat pinggang, ini kelak pinggang, itu ciri-ciri kita kafir. Ya. Tapi kalau al-Fakru itu sombong, tapi tidak ditampakkan, hanya dalam hati. Allah tentu dia yang tahu. Ya. Misalnya, oh kayak ini bisa ngaji, ya. Asal ada orang ngaji dalam hati, ya belum bisa apa-apa. Tapi itu dikatakan di hati, itu bagian dari al-Fakru. Ini bagian, ya. Jadi sikap penuh ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tapi yang lebih berat celaka itu adalah yang tidak terlihat. Merasa diri hebat, itu aku tuh bilang sih, itu yang menggugurkan pahala, ya. Nah,
dan tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya itu ada iman, meskipun imannya tipis, setipis biji, setipis kulit bawang. Kulit bawang ada yang tebal nggak? Kulit bawang ada tebal nggak? Nggak ada yang tebal. Tapi kalau dia beriman, maka dia akan masuk surga. Akan masuk surga. Tidak akan masuk neraka. Jadi layak beruntung. Tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada iman, meskipun sedikit. Ya. Dia masuk neraka dulu, tapi mungkin sebentar. Jadi transit dulu. Karena biasanya setiap manusia pasti masuk neraka. Malah transitnya lama atau sebentar, tergantung dosanya. Ya, kalau dia ada iman. Ya. Jadi setiap orang beriman, setiap umat Nabi Muhammad ada harapan masuk surga dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Wa qala Abu Hurairah berkata qala Rasulullah sallallahu taala. Ini adalah bukti al-kibriya ridai. Sombong adalah pakaian Allah, selendangnya Allah. Selendangku kata Allah. Wal azamatu izari, dan keagungan adalah kainku. Faman adani wahidan minha, barang siapa yang mencabut dia salah satu daripadanya al-qaidu pidana, maka aku akan letakkan dia ke neraka jahanam walau balik, dan aku tidak peduli. Jadi sebenarnya sifat sombong itu hanya pantas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang kaya dengan kekayaan tidak boleh sombong. Kenapa? Karena harta dan kekayaan itu milik Allah, titipan dari Allah, tidak akan kekal. Ya. Suatu saat hartanya akan berkurang atau habis, atau dia sendiri akan meninggal dunia, meninggalkan harta itu. Ya. Jadi semua nikmat itu kelebihan atau titipan dari Allah. Jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Ya. Karena apa? Karena yang dibawa adalah iman. Yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abi Salamah Abdurrahman qala irtaqa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Umar rasafa. Abdullah bin Amr bertemu dengan Abdullah bin Umar. Ini anak-anak Abdullah sama namanya. Kembar punya beda, yang satu Amr, yang satu Umar. Ketemu di Bukit Sofa. Fatwa lalu kedua sepakat. Pamato Ibnu Amr, kemudian berlangsunglah Ibnu Amr wa Ibnu Umar jaki. Dan anak Ibnu Umar berdiri lalu menangis. Faqala. Lalu mereka bertanya, "Mayyubika ya Abdurrahman?" Mereka bertanya, "Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Abdurrahman?" Faqala. Hadza yani Abdullah bin Umar. Inilah Abdullah bin Umar. Wajah Rasulullah dan dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Maka fi qalbi mithqal habatin min khardalin min kibrin akabballahu fiha ala." Barang siapa yang di hatinya ada sifat sombong sedikit, maka Allah akan tanggalkan dia, akan hadapkan dia wajahnya di neraka. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, "La yazalu rajul yatabi nafsi hatta yuhaba fil jabbari." Dan senantiasa orang itu lalu pergi dengan dirinya dan dia ditulis termasuk orang-orang yang sewenang-wenang. Fayusibu ma'asubahu al-adab, maka dia akan ditimpakan sesuatu seperti yang ditimpakan kepada mereka berupa adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya pada penjelasan ini bahwa sifat sombong apapun bentuknya, apapun yang dimiliki itu sangat negatif, dibenci oleh Allah dan juga dibenci oleh manusia. Dan yang kedua, apapun yang dimiliki oleh manusia berupa kekayaan diberikan kepada orang yang kaya, itu adalah titipan dari Allah, tidak perlu dibanggakan. Begitu juga jabatan sementara, ya, paling setahun 2 tahun untuk periode akan berganti. Ya. Jadi kalau ada yang menerima jabatan itu ditanamkan bahwa jabatan ini
Begitu juga segala sesuatu itu mestinya kalau kita sikapi dengan sombong, pertama kita dibenci dengan Allah, oleh Allah. Yang kedua, kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan lanjutkan nanti pada Jumat depan. Dan saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.